Haleluya, ku rindukan hadirat-Mu. Shikanaralabayaralabashe, ikataralabashandaralamo. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau layak terima segala pujian. Haleluya, layaklah Tuhan disembah. Shikanaralabayaralamo, yaralabatakalalabashikinaralabayaralamo. Layaklah Engkau Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat siang ini. Roh Kudus, mari bekerjalah dengan cara yang ajaib. Singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Yaralabashenderalabakota karalabaralabase, likata karalabashandaralamakota karalabase. Haleluya, sebab Kau yang layak. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan bersama-sama, mari yang sudah sementara lagi. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan
Roh Kudus, mari terus bekerja dalam hidup kami. Ketika kami terus men-set hati kami, hidup kami terus di dalam kebenaran-Mu, kami bangun, kami terus hati setia dari hari ke hari. Kami percaya kami terus alami kekuatan, terus kami alami kuasa ilahi bekerja dalam hidup kami. Maka setiap hari kami akan terus mengalami kekuatan yang baru. Kami dimampukan, disanggupkan sebagai orang percaya karena kami merepresentasikan otoritas-Mu bekerja, memampukan kami dari yang Tuhan terbatas, tidak berdaya menjadi mampu dan sanggup. Kami berdoa Roh Kudus yang ini, singkapkan kebenaran-Mu. Biarlah kami mengerti, roh pewahyuan, roh pengertian ada pada kami di dalam nama Yesus, sehingga ukuran gereja yang kami pelajari saat ini Tuhan, kami percaya kami terus dibangun, kami terus diset dari hari ke hari makin mengerti, sehingga kami tidak lagi hidup biasa-biasa main gereja-gerejaan, tetapi kami terus berfokus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengukur hidup kami, Tuhan mengukur kehidupan gereja, bukan gereja fisik, tetapi gereja rohani, yaitu hidup kami, gereja Tuhan, orang percaya. Kami berdoa Tuhan, pemahaman yang sama disingkapkan kebenaran bagi kami sehingga kami memahami. Kami berdoa roh hikmat dan wahyu, roh pengertian turun di tempat ini, turun bagi setiap anak-anak-Mu, bagi seluruh keluarga rohani yang sementara lain. Kami percaya kami semua diset di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus, manifestasikan diri-Mu, dan lewat doa serentak ini, lewat sharing daripada firman Tuhan, kami berdoa biarlah kami semua mendapatkan hikmat dan pewahyuan rema di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih anugerah-Mu hari ini kami boleh ada sampai saat hari ini, sehingga kami boleh siang ini bersatu kembali dalam doa serentak. Set kami tetap bergairah, tetap berfokus, bersama-sama membangun hidup kami. Kami terus konsisten untuk memastikan hidup kami terus makin kuat dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, kami bersyukur siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom semua, apa kabar siang ini? Mempercaya kita tetap strong, kita alami kegairahan sukacita terus meluap-luap dari hari ke hari, sehingga hari-hari yang kita lalui kita tetap enjoy, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita. Itu yang membedakan kita, sehingga hari ini saudara kita boleh kembali berjumpa, boleh menyapa seluruh keluarga rohani. Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya saudara terus men-set hatimu tetap tersedia. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari salami kanan kiri dulu, walaupun dengan live streaming, tapi mari komen setiap keluarga, say hello, apa kabar hari ini. Kita semua percaya karena Tuhan kita ada hari ini, amin. Sebentar periksa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, baik, kita akan lanjut saudara. Ya, mari yang sudah live, mari kita hubungkan diri kita bersama-sama. Yang sudah live, kita masih bicara tentang ukuran gereja. Ingat sekali lagi, ukuran gereja bukan secara fisik, tetapi secara rohani, yaitu kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Kita sudah dari bagian 1.1 sampai kita kemarin di poin yang kelima. Sekarang kita ada di poin yang keenam, ya. Haleluya. Orata syatara labasyuki aralabasi. Puji Tuhan. Ya, kita lihat bersama-sama di sana, ya, di poin yang 45, ukuran dari struktur pertumbuhan gereja. Ya, kita ada di poin 5, bukan di poin 6, di poin 5, yaitu ukuran dan dari struktur pertumbuhan gereja, ya. Gereja diukur apakah ada pertumbuhan di dalam atau tidak, ada pergerakan Tuhan atau tidak, amin.
Itu sebabnya ukuran dari struktur pertumbuhan gereja dimulai dari nomor 1 adalah ada suatu firman yang segar dari sorga serta kegerakan Roh Kudus dalam gereja. Jadi ukuran dari pertumbuhan gereja, struktur pertumbuhan gereja di dalam gereja lokal adalah ada suatu firman yang segar, firman kegerakan, firman yang segar yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus dalam seluruh hidup kita. Jadi saudara pastikan selalu saudara menerima firman yang segar dari sorga, serta ada manifestasi Roh Kudus bergerak dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang ada di dalam rumah rohani kita di tempat ini. Amin. Ini secara khusus buat kita seluruh keluarga rohani. Amin. Ya, saya percaya saudara kita semua terus di-set. Ini bagian poin 5 ya, dan Mam kemarin sudah bicara, sorry bukan di poin 5 lagi, kita di poin yang ke-6. Ya, kita lihat di poin yang ke-6 sebentar. Mam hanya mereview sedikit. Jadi di sini tentang poin yang ke-6 adalah ukuran dari pengharapan dan visi daripada gereja untuk masa depan. Jadi ukuran dari pengharapan dan visi untuk masa depan. Rencana dan tujuan Tuhan selalu bersifat antar generasi. Sebagaimana selalu Mam katakan, kalau kita lihat dari perjanjian lama, dari kejadian, Tuhan terus mencari dari generasi ke generasi. Ketika mulai Abraham, ya terus seterusnya sampai ke generasi, sampai kita hari ini Tuhan terus mencari generasi. Tuhan tidak akan menyembunyikan rahasia daripada rencananya. Amin. Dan itu sebabnya Tuhan begitu terus memastikan ada generasi yang memeluk rencananya, hidup bagi rencananya, dan membawa mandat kerajaan. Jika ia bisa menemukan orang-orang yang mengerti, perhatikan garis bawahi kata mengerti. Jadi selalu Tuhan mencari generasi yang benar-benar mengerti dan memahami pelayanan antar generasi. Amin. Jadi saudara, itu sebabnya kita gereja tidak boleh terputus hanya menjadi generasi kita, tetapi kita harus terus terbangun, terpola, sehingga generasi kedua, di generasi kita ini, generasi berikutnya, kita boleh menemukan mereka terpola, mereka menjadi penerus daripada kegerakan ini. Kita memiliki orang-orang yang terbaik, yang akan terus bergerak, bukan kehilangan kegerakannya, tapi mereka juga terus dapat menjadi orang-orang yang membawa kegerakan. Itu sebabnya generasi muda perlu untuk kita juga harus perhatikan. Itu sebabnya saudara, mereka harus menjadi orang-orang yang tepat, menjadi orang-orang yang terpola di dalam rumah, sehingga mereka juga dapat terus bergerak. Mereka menjadi anak panah di dalam rumah rohani. Amin. Anak-anak panah di tangan Tuhan, dan mereka bergerak memanifestasikan Tuhan dimulai dari rumah rohani. Amin. Itu sebabnya kita berdoa sehingga anak-anak muda terus dibangun secara akurat dari hari ke hari. Jangan sampai mereka kehilangan, ya, mereka kehilangan sasaran, mereka kehilangan arahan yang jelas. Amin. Nah, jadi kita harus memahami ini dengan baik. Kita generasi yang sekarang ini, kita punya generasi berikutnya di dalam gereja kita, itu generasi muda. Kita harus memastikan mereka terus terbangun secara akurat. Karena Tuhan mau apa yang sudah Dia bangun didepositkan kepada mereka, atau di dalam diri seseorang. Atau saudara, istilahnya ada tongkat estafet saudara, ya, dari diteruskan oleh mereka, diturunkan kepada orang lain, dan mereka dapat melanjutkan. Jadi ini bicara tentang regenerasi. Amin. Jadi saudara, kita tidak boleh mengabaikan pelayanan anak muda. Anak muda harus bangkit, anak muda harus kembali bersatu untuk melihat bahwa ketika mereka muda, mereka dapat bebas melayani Tuhan. Mereka bisa mengekspresikan dengan kebebasan dalam masa muda mereka. Mereka bisa menjadi anak panah di tangan Tuhan yang terbaik. Amin. Itu sebabnya ini penting bagi kita. Karena itu mari kita terus mendorong anak-anak muda, generasi muda, di mana saja saudara kita berada, bukan cuma di gereja kita, tapi kita dapat selalu memberi mereka arahan untuk terbangun secara akurat. Kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan di dalam Ratapan, ya, kita lihat bersama-sama. Kita lihat kitab Ratapan, Ratapan
Ratapan pasalnya yang kelima, saudara, kita lihat di situ ayatnya yang ke-19. Jika sudah mendapat, kita akan baca ratapan pasal 5 19. Dikatakan begini, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi Tuhan tetap mendapatkan tahtanya, artinya ada orang-orang yang terus menjaga hidupnya. Amin, menjaga hidupnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang tepat. Ya, di ayatnya yang di Daniel, kita lihat lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, di ratapan ini kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini, ya Tuhan, Engkaulah yang memerintah untuk selama-lamanya, tahtamu tetap ada dari masa ke masa. Amin, saudara. Di dalam Daniel, kita lihat kitab Daniel pasal 4. Daniel pasal 4, kita lihat bersama-sama di situ. Daniel pasal 4 ayatnya yang ketiga, dikatakan begini, betapa besarnya tanda-tandanya, ya, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Amin. Jadi saudara, luar biasa. Kalau kita memahami ini, maka kita harus menemukan generasi, membawa generasi untuk terus terhubung dengan Tuhan. Mereka harus, anak-anak kita dimulai dari, tentu dalam keluarga kita punya anak-anak, dan mereka adalah generasi penerus, generasi yang berikutnya. Karena itu kita harus mempolakan, kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi pola bagi mereka. Sebelum kita menjadi pola di luar, tapi tentu dimulai dari rumah. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Daniel 4 ayat 3, sungguh luar biasa sebuah mujizat yang sangat besar. Sekarang aku tahu dengan pasti bahwa kerajaannya kekal. Ia memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Kalau juga kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai terus di dalam sejarah raja-raja, bagaimana Tuhan terus berusaha untuk memastikan menemukan raja-raja yang terbaik. Walaupun dari sekian raja-raja, paling banyak mereka hidup jahat, mereka punya kelakuan sifat hidup yang tidak benar. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dan selalu dapat menemukan orang-orang yang tepat. Sampai saudara di titik ini, sampai di generasi kita hari ini. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan terus merindukan. Dari hari ke hari kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi kita harus benar-benar merepresentasikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 51 ayat 8 dikatakan begini. Yesaya 51 ayat 8 dikatakan, sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Perhatikan baik kalimat dari keturunan kepada keturunan. Jadi Tuhan selalu punya inisiatif mencari dari keturunan ke keturunan. Misalnya dari keturunan kita, ya mungkin misalnya contoh dari keturunan kita ada yang mungkin jalan hidupnya tidak benar, tetapi dari berapa orang mungkin akan ditemukan mereka hidupnya benar dan Tuhan akan pegang hidup mereka. Itu sebabnya kita sudah memiliki contoh dan teladan yang kita lihat dari perjanjian lama ini. Maka mari kita pastikan kita menjadi orang tua, mempolakan kebenaran kepada anak-anak, sehingga hidup mereka tidak error, hidup mereka tidak pada akhirnya hidup mereka ditolak oleh Tuhan. Tapi kita terus berdoa sehingga anak-anak kita, mereka memiliki teladan, memiliki kehidupan yang terus setia dengan Tuhan, sampai seterusnya mereka nanti punya keturunan lagi, keturunan mereka juga akan setia kepada Tuhan. Katakan amin. Ini kita punya tanggung jawab besar karena membawa generasi ini kepada Tuhan, ya. Di Mazmur pasal 33, saudara, coba kita lihat di Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Perhatikan kata turun-temurun. Jadi rencana Tuhan untuk selama-lamanya, dan rancangan hatinya. Apa rancangan Tuhan yang Tuhan rancangkan buat kita? Yang terbaik untuk kita sebagai generasi. Kita hidup bagi kehendaknya, kita hidup bagi rencananya, sehingga hidup kita akan memanifestasikan. Kalau kita hidup bagi rencananya, pasti kita akan memanifestasikan sifat Tuhan. Kita akan memanifestasikan kebenaran yang Tuhan ajarkan, itu kita hidupi, kita polakan dalam hidup kita setiap hari. Katakan amin, ya. Oleh karena itu saudara, mari kita perhatikan yang berikut, saudara, ya, bersama-sama. Rasul Paulus mendapatkan Timotius, sehingga kepada Timotius ia benar-benar menginvestasi hidupnya. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius, kita lihat di dalam 2 Timotius, ya,
Saudara, kita lihat di Perjanjian Baru di 2 Timotius pasalnya yang ke-1, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-37, Saudara. 2 Timotius kita lihat di situ ayat yang ke-7, ayat yang ke-7, Saudara. Kita lihat di situ firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Rasul Paulus meminta, Saudara, mungkin ayatnya kayaknya tidak tepat, tapi di sini coba kita lihat. Di Roma di pasal 17 ayat 17, ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemukan aku. Jadi saudara, Rasul Paulus minta kepada Timotius sebagai generasi ketiga untuk melanjutkan warisan yang ada pada dirinya. Warisan apa, saudara? Bukan warisan harta dan kekayaan, tapi warisan iman yang Tuhan sudah taruh di dalam diri Paulus, sehingga dia menemukan Timotius adalah generasi ketiga, dan dia berharap Timotius menjadi orang tepat yang mewarisi apa yang dimiliki oleh Paulus yang sudah Tuhan wariskan, dan Paulus juga mewariskan kepada Timotius. Nah, ini bicara tentang warisan rohani. Maka kita sebagai orang tua, baik secara orang tua jasmani, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan kehidupan iman kita kepada anak-anak cucu kita. Sebagaimana Timotius yang memiliki seorang nenek yang begitu luar biasa, mewariskan iman, dan ibunya ini yang luar biasa mewariskan iman kepada Timotius, sehingga dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa walaupun dia muda. Kalau kita baca di dalam Timotius 1 sampai di Timotius 2, saudara temukan di sana bagaimana Paulus menasihati dia. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Amin, saudara. Tapi biarlah dia menunjukkan, Timotius menunjukkan kehidupan yang terbangun secara akurat, sehingga semua hal yang terbangun selama ini secara jasmani seringkali anak-anak muda tidak dianggap, tetapi waktunya anak-anak muda akan memanifestasikan Tuhan, dan mereka akan memiliki posisi-posisi penting. Itu sebabnya kita sebagai orang tua harus mewariskan iman pada mereka. Apa yang kita wariskan bukan kekayaan harta dunia, itu juga, tapi di atas segalanya bukan itu segala-galanya, tetapi Tuhan itu adalah warisan di atas segala-galanya. Karena kalau mereka memiliki Tuhan, harta kekayaan dicari bangsa-bangsa, tetapi Tuhan itu, saudara, menjadi milik mereka, menjadi milik pusaka mereka. Dan jika mereka, harta Sion itu bicara tentang hikmat dan pengetahuan. Kalau kita memiliki Tuhan, maka hikmat Allah ada pada kita, pengetahuan Allah ada di dalam kita, sehingga segala berkat mengikuti kita. Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Jadi mari betapa penting kita, saudara, generasi ini dimaksudkan. Rasul Paulus minta kepada Timotius sebagai generasi ketiga pada masa Paulus waktu itu, untuk melanjutkan warisan yang ada pada dirinya. Bagaimana Paulus melayani dengan warisan iman, pengurapan kuasa, hikmat yang luar biasa Tuhan percayakan pada Rasul Paulus. Siapa yang tidak kenal Rasul yang satu ini? Luar biasa, buku-bukunya, tulisan-tulisannya begitu banyak. Dan saudara, generasi ini dimaksud untuk terhubung bersama-sama guna menggenapi destiny atau tujuan keberadaan yang sama, dapat mencapai, saudara, dan mencapai tujuan yang sama. Jadi generasi ini terhubung, kerinduan Paulus, generasi Timotius, generasi ketiga terhubung. Hal yang sama juga mari kita terus pastikan hidup kita terus terhubung dengan Tuhan, dan kerinduan kita, anak-anak kita, mereka menjadi generasi berikutnya yang akan meneruskan warisan ini, meneruskan menggenapi destiny untuk tujuan keberadaan yang sama dan mencapai tujuan yang sama. Katakan amin. Di 2 Timotius pasal 2, saudara, di 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di sini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Katakan amin, saudara, Alkitab dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena engkau harus mengajarkan kepada orang. Ini kata Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya yang kerinduannya dia dapat meneruskan warisan itu. Amin. Dia berkata seperti ini, tulisan Paulus, karena engkau harus mengajarkan kepada orang lain hal-hal yang telah kuajarkan kepadamu dan kepada banyak orang. Ajarkanlah kebenaran-kebenaran ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang kemudian akan meneruskan kepada orang lain juga. Katakan amin.
Jadi kehidupan kita, Alkitab Paulus menulis bahwa hidup kita adalah suratan yang terbuka. Ketika kita menghidupi kebenaran, ya apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, itu adalah satu kebenaran yang memastikan memastikan Timotius dia benar-benar dapat hidup daripada warisan itu, sehingga dari warisan itu gaya hidup Timotius ia dapat mengajarkan kepada orang lain. Hal yang sama juga, mari kita sebagai orang tua, sebagai keluarga rohani, kita menularkan hal-hal yang baik, kita memanifestasikan apa yang baik, warisan iman ini. Terlebih nomor satu, mulai dari keluarga, anak-anak kita. Jangan berikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Jika mungkin kita sempat memiliki teladan tidak baik sebelum bertemu Tuhan, sebelum alami pertobatan, mari kita setelah bertobat tunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, tunjukkan kehidupan yang benar-benar menjadi warisan iman bagi anak-anak. Mereka melihat bahwa orang tuaku, mereka hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka hal yang sama juga mereka akan hidup. Bagaimana orang tuaku diberkati Tuhan, dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga mereka juga dapat hidup. Mereka melihat rekam jejak perjalanan orang tua, karena mereka tahu masa lalu itu telah menjadi jejak perjalanan yang menghantar kita bertemu dengan Tuhan. Maka saudara, mari kita tunjukkan ketika kita sudah bertobat, kita sudah di dalam Tuhan, jangan lagi hidup memperambakan diri kepada dosa. Amin. Hiduplah sungguh-sungguh, karena anak cucu kita akan meneladani. Mereka akan mendapatkan warisan daripada kehidupan kita sebagai orang tua yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Jadi Paulus berkata di sini kepada Timotius, amin. Sebab tugas Timotius supaya membangkitkan orang yang cakap. Jadi kita bukan sekedar biasa-biasa, kita rindu membangkitkan anak-anak yang cakap, anak-anak yang takut akan Tuhan. Walaupun kita tahu memang tidak mudah, tetapi teruslah setia. Karena ketika saudara menabur dengan air mata, terus berdoa, meminta kuasa Tuhan terus bekerja, hati anak-anak kita diset di dalam kebenaran, maka saya percaya Tuhan akan bekerja. Kita juga orang tua terus hidup makin kuat, makin teguh, menjadi teladan bagi anak-anak kita, mengayomi mereka setiap hari. Amin. Jadi betapa penting kita orang tua menjadi teladan bagi anak-anak. Kalau hidup kita juga tidak benar, maka anak-anak kita juga akan melihat teladan hidup itu. Jadi mari hiduplah sungguh-sungguh. Ya, amin saudara. Kita mengharapkan orang-orang yang cakap akan muncul, orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, jadi hal yang diharapkan di sini, saudara, gereja memiliki generasi yang terdiri dari anak-anak muda yang terlatih dan dimentor. Jadi mari kita melihat ini, saudara, sebuah peluang. Kita melatih anak-anak muda yang cerdas, yang cakap, yang mereka dapat melayani dengan bakat, talenta, karunia yang ada pada mereka. Jadi misalnya musik, mari kita para tim musik mulai melirik anak-anak muda dan mulai bersama-sama belajar. Ini adalah tugas yang mulia ketika kita menarik mereka, membawa mereka ada di dalam satu persekutuan. Biasanya anak-anak muda senang main musik, senang menyanyi, maka ini adalah ruang di mana kita dapat melatih mereka, dapat menjangkau mereka dengan baik. Itu salah satu contoh. Jadi kita punya tugas mementor mereka. Jadi anak-anak muda, mari bangkit, kuasa Tuhan kiranya bekerja, ada bakat talenta musik, nyanyi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita hari lepas hari makin menjadi lebih baik. Kita dapat memastikan gereja kita tidak kehilangan atau kita tidak kehabisan orang-orang yang tepat. Katakan amin. Sorry, ya, kita lihat yang berikut. Yang berikut, mereka dapat membawa pengharapan bagi kita. Amin. Mereka adalah pengharapan bagi gereja. Artinya gereja ada penerus, ada regenerasi, ya. Mereka adalah masa depan kita. Amin. Masa depan gereja artinya perkumpulan secara organisasi, kita ada orang-orang yang terbaik akan meneruskan pekerjaan Tuhan, ya. Mereka yang akan menggenapi mimpi kita. Apa mimpi kita? Mendapatkan generasi yang benar-benar hidupnya dipanahkan, ya, terpanah, ya, mereka dipanahkan, memanakan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi mereka adalah masa depan daripada gereja, orang-orang yang tepat yang dibangun, yang dapat memanifestasikan Tuhan. Jadi kalau kita pelayanan generasi gereja apostolik di sini, kita memiliki orang-orang muda yang dapat diandalkan. Generasi kita mungkin ketika Tuhan sudah panggil, mereka adalah orang-orang yang akan tinggal, mereka akan meneruskan pelayanan ini. Katakan amin.
Ya, itu sebabnya kita harus bangkit. Kita membangkitkan para pengganti yang mengganti pengerja yang lain setiap departemen yang ada. Jadi kita harus ada regenerasi. Kita mempunyai orang selalu siap, standby untuk melakukan pekerjaan. Misalnya yang ada di departemen fellowship, organisasi dan lainnya ya. Mereka selalu tersedia. Di bagian-bagian ini mereka dapat bekerja. Misalnya multimedia, apa yang mereka bisa lakukan di situ. Mereka dengan keahlian mereka ya, sekarang dunia IT begitu digemari, dan dunia melalui IT, dunia IT yang dapat kalau ada orang-orang yang ahli di dalam, mereka bisa berkolaborasi dan menjadi berkat. Itu sebabnya mari kita bisa mengeksplor ini untuk kebenaran dapat diberitakan di mana-mana, kebenaran dapat menjangkau banyak orang dan banyak orang diberkati ya. Ada progresivitas yang lebih baik tentang kapabilitas, kemampuan, kompetensi di dalam pelayanan. Jadi ada mutu, ada kualitas kehidupan orang-orang yang terbaik. Kita menemukan karena itu di mentor, dilatih di tempat ini. Sehingga mereka makin hari makin bekerja dengan baik. Sebagaimana kita sudah melakukannya, mari terus lakukan. Yang terbaik, makin kualitas makin lebih baik. Karena makin hari Tuhan bekerja bukan menurun, tetapi makin kualitasnya makin lebih baik. Tuhan tidak mundur, ingat baik-baik, tapi Tuhan terus bergerak maju. Dan kualitas hidup kita makin lebih baik dari hari ke hari. Katakan amin. Setiap tahun kualitas pemimpin harus menjadi lebih baik dan lebih bagus. Jadi percaya semua tim kepemimpinan mata rantai satu komando terus yang melalui pemimpinnya ada di sini. Oh, komando mata rantai yang Tuhan percayakan kepada kita. Tim yang ada harus makin bekerja dengan solid. Setiap departemen, setiap bagian-bagian yang sudah mendapatkan kepercayaan daripada mereka harus bekerja makin maksimal, mereka makin lebih baik. Kalau dulu misalnya mungkin harus diingatkan, sekarang tidak lagi, dan terus dapat berkomunikasi dengan baik, selalu bisa bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Katakan amin. Jadi setiap tahun demi tahun terus meningkat, makin lebih baik. Katakan amin. Ya, hidup kita juga itu secara organisasi, tetapi hidup kita juga dalam keluarga. Kita harus memanage seluruh keberadaan rumah tangga kita menjadi lebih baik. Firman Tuhan harus terus bekerja, mengevaluasi hidup kita, cara kita mengatur keuangan kita, cara kita mengatur waktu kita, hubungan kita dalam keluarga, quality time dengan keluarga, sehingga kualitas hidup kita dari hari ke hari makin lebih baik. Kita tidak bodoh dan terus begitu-begitu. Kita sudah tahu apa yang dibenahi harus dibenahi. Katakan amin. Kita tidak mungkin terus berputar dengan kehidupan, berputar-putar dengan kelakuan kita, dengan sikap kita halal yang sebenarnya sudah lama kita terbenahi, tapi kita terus biasa-biasa. Berdoa itu tidak lagi terjadi pada engkau. Kualitas hidupmu dari hari ke hari, firman mengupgrade engkau, maka engkau harus menjadi lebih baik. Katakan amin. Harus kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari hari ke hari dan berkomitmen memastikan ya, baik itu dari segi secara organisasi kepemimpinan kita di sini ya, kita lebih segar. Para pemimpin harus hatinya makin lebih baik, kualitas hidup mereka harus makin luar biasa. Bisa merasakan atmosfer di mana bagaimana hati para pelayan terus dengan sukacita, spirit volunteer, melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, dan mempercaya itulah dimensi yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Itu yang Tuhan akan terus bawa kita naik menjadi lebih proporsional dalam tugas dan tanggung jawab. Katakan amin. Oh, haleluya. Yang berikut, yang keempat, masuk ke dalam domain yang lain secara nyata ya. Kita harus bisa menguasai, artinya bidang-bidang, misalnya bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, kesenian, hiburan, media, komunikasi, politik, hukum, dan lain-lain. Sehingga kita bukan saja menjadi relawan, berguna secara langsung, tetapi mempengaruhi semua domain yang ada. Jadi saudara, ini butuh orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tepat, orang-orang yang strategis. Karena itu mari kita berdoa, orang-orang kita, mungkin suami-suami kita yang Tuhan percayakan, biarlah urapan Allah mengalir. Mereka ada di sana, mereka memberi pengaruh, mereka memberi dampak. Kita perlu mensyukur dari rumah Tuhan, kita terus melepaskan kuasa, otoritas Tuhan bekerja dan memakai mereka secara luar biasa. Karena itu kita perlu terus terhubung secara baik. Katakan amin. Kita perlu terus berdoa sehingga mereka tidak akan terputus dari arahan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan berjalan, istri yang takut Tuhan akan selalu punya pengaruh atmosfer yang baik kepada suami, pada keluarga, pada anak-anak. Istri yang bijak adalah istri yang selalu bisa mengkondisikan keadaan di dalam rumah. Ketika suami pergi bekerja, waktunya bukan untuk sekedar
memiliki waktu yang tidak terdimanage dengan baik, tapi waktunya teratur dengan baik, punya waktu doa, punya waktu untuk bagaimana dia dapat men-set keluarganya, menjaga keluarga, memelihara keluarga, melakukan segala bagian dengan baik. Maka ini yang dinamakan terus kita mengalami progres, mengalami kualitas hidup yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik lagi. Katakan amin. Ya, kita harus memasuki dunia pendidikan. Ya, ini hal-hal yang ada di luar, yang kan kita tidak cuma ada dalam gereja. Engkau dipersiapkan untuk bisa menguasai. Yang punya bisnis, ayo mulai bersaing. Pastikan bisnismu dibangun di dalam pola kerajaan, di mana Tuhan ada di sana. Engkau bukan pemilik, tapi Tuhan adalah pemilik. Engkau adalah pengelola. Amin. Di dalam pendidikan engkau harus mempengaruhi. Engkau punya skill di sana. Katakan amin. Dalam seni hiburan, media, komunikasi, politik, hukum, dan lain-lain. Amin. Kita harus memasuki dunia pendidikan untuk menciptakan satu generasi yang akan meneruskan visi kita. Jadi saudara, kita bersyukur kalau kita bisa membuka sekolah, ya puji Tuhan. Tapi ya kita juga harus melihat tidak semua hal kita pegang, tapi harus ada orang-orang skill, orang-orang yang tersedia di dalam. Jika memang Tuhan akan membawa kita di titik itu, pasti waktu yang indah, waktu yang tepat. Ya puji Tuhan. Jadi mari kita terus, kita tidak mengejar hal-hal yang, maksudnya jika kita memberikan pengaruh di sana, itu adalah domain kita, maka saya percaya Tuhan akan pakai kita. Amin. Karena itu dimulai dari para guru yang ada, ya anak-anak rohani yang berprofesi sebagai pendidik. Mari terus kembangkan dirimu dari hari ke hari. Amin. Yang kelima saudara, ya, jadi di dunia marketplace sana kita akan dipakai untuk bisa mempengaruhi. Itu sebabnya mari hubungkan dirimu dengan rumah rohani, karena dari rumah rohani engkau akan menerima, engkau akan dimentor, engkau akan dilengkapi, sehingga di luar sana engkau tidak akan error, tapi engkau akan terus berjalan dalam arahan. Engkau ada di dalam rumah dan terus berfungsi dengan baik. Yang keenam, pemimpin komunitas menjadi bagian di dalam rumah. Jadi membawa mereka lebih dekat sehingga terhindar dari serangan dan perangkap tawaran-tawaran dunia. Jadi saudara, para tim kepemimpinan di dalam rumah rohani, Mam berharap dari tempat ini Mam bicara sebagai orang tua rohani, pastikan engkau benar-benar mengasihi Tuhan, pastikan engkau benar-benar walaupun engkau bekerja, tetapi engkau begitu tersedia di dalam rumah, dan engkau terus tidak mengabaikan tugasmu, tetapi memberi kontribusi besar di dalam rumah rohani, sehingga engkau terhindar dari serangan-serangan apapun. Jangan sampai engkau merasa sibuk di luar sana lalu engkau mengabaikan pekerjaan Tuhan, tapi miliki hati yang selalu tersedia, hati seperti Daniel yang selalu tersedia. Dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Maka hal yang sama juga apa yang terjadi pada Yusuf, Tuhan pakai Yusuf dengan luar biasa. Hal yang sama engkau akan menjadi tanda dan alamat. Engkau akan dipakai Tuhan di sana sebagai pemimpin, engkau sebagai manajer mungkin, sebagai supervisor mungkin, sebagai pimpinan di salah satu kantor mungkin. Tuhan akan pakai engkau. Oh Mam bernubuat pada engkau, hidupmu tak akan sama ketika engkau tidak meremehkan Tuhan dan menganggap pekerjaanmu lebih penting. Saya percaya pekerjaanmu penting, tetapi ketika engkau terus menganggap Tuhan di atas segala-galanya, hubungkan dirimu dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyelaraskan semua yang engkau miliki. Engkau dipercayakan di sana, engkau akan menjadi tanda, engkau akan menjadi alamat. Tuhan adalah sumber hikmat, karena engkau dipercayakan, artinya engkau adalah perpanjangan tangan Tuhan di sana. Engkau harus membawa dampak, engkau harus membawa kerajaan Allah. Sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, seluruh keberadaan hidupmu harus memancarkan kemuliaan hadirat Tuhan. Katakan amin. Mempercaya itu terjadi dalam hidupmu, ya. Haleluya. Jadi jangan sampai kita terperangkap sehingga kita hanya, karena hati kita tidak terset dengan baik, kita hanya mengejar hal duniawi, lalu kita secara rohani tertinggal. Ya mari terus set hati kita, mempercayai engkau terus berusaha men-set hatimu terus dari hari ke hari. Firman Tuhan menjadi makanan, 1 hari 5 pasal, terus berlanjut terus dengan setia. Mempercayai engkau terus terisi, rohmu terus terisi. Katakan amin. Rohmu terus diberi makan. Yang ketujuh saudara, ya, kita lihat bersama-sama. Gereja menjadi fasilitator untuk melatih bukan hanya di bidang rohani, ya, tetapi di bidang kehidupan lain. Jadi gereja tidak hanya berfungsi untuk orang Kristen, tapi untuk orang lain, termasuk agama lain atau kepercayaan lain. Jadi artinya saudara, ini dalam lingkup skop yang lebih besar lagi. Karena itu tadi dikatakan kita butuh orang-orang yang tepat, ya. Kita butuh orang-orang yang skill, orang-orang yang punya pengaruh. Dalam hal ini saudara,
engkau berkompeten di bidangmu ya. Jadi tidak gampang. Misalnya contoh, kalau kita mengadakan seminar koperasi, kita punya koperasi, kita bisa mengundang para pembicara-pembicara dan mereka bisa datang dan secara umum saudara. Jadi bukan cuma koperasi gereja, tetapi secara umum saudara, maka orang lain yang bukan juga dari aliran yang sama mereka diberkati pastinya. Amin saudara. Jadi ini penting. Seperti ada satu contoh keluarga rohani kita, ada satu teman pastor ya, yang terhubung di Pastor Stephen Agustinus ya, luar biasa mereka dipakai di bidang koperasi. Jadi bagaimana dia bisa menjangkau banyak orang dan itulah tujuannya, sehingga memberi dampak, memberikan pengaruh kemajuan di dalam kemajuan ekonomi ya. Dia membernya begitu banyak sekali saudara ya. Pastor Nur yang pernah datang ke sini waktu acara kita seminar Pastor Stephen Agustinus ya. Pastor Nur dari Gorontalo yang latar belakangnya adalah dari saudara kita seberang dan dia bertobat. Jadi luar biasa. Ya, ini jika kita bisa melakukan, tapi ini butuh persiapan. Jadi kita harus bangun rumah rohani kita punya koperasi harus dikembangkan. Maka berharap ke depan koperasi kita lebih baik. Jadi gereja kita berfungsi bukan cuma ke dalam kita, tapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, orang yang ada di luar. Katakan amin. Oke, kita pindah ke bagian yang ketujuh, yaitu ukuran dari isi firman di dalam gereja. Ukuran dari isi firman di dalam gereja. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Ukuran dari isi firman di dalam gereja ya. Kita lihat bersama-sama di dalam Yesaya pasal 55. Mari kita baca bersama Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu harus belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kuasa Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihani, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti itu hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sesungguhnya kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobat, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Katakan amin. Berapa banyak firman Tuhan ada di dalam gereja, dalam setiap jemaat, dan berapa besar firman yang bergerak di dalamnya. Katakan amin. Banyak gereja hanya bergerak dengan aktivitas secara rutin, tetapi tidak ada firman di dalamnya. Artinya saudara perhatikan di sini, begitu banyak kesibukan pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini, saudara. Begitu sibuknya pelayanan, tapi tidak ada firman satupun, firman yang bisa mengubah. Jadi ada begitu banyak orang tahu firman, firmannya sebatas sampai di kepala, tetapi firman itu tidak bisa mengubah kehidupan, sehingga kita terus familiar spirit, udah biasa.
komsel ini, komsel itu, kegiatan ini, kegiatan itu, tapi firman tidak dapat bekerja. Banyaknya firman Tuhan di dalam gereja setiap jemaat, bukannya banyaknya kegiatan, tetapi seberapa banyak firman mempengaruhi kehidupanmu, seberapa besar pengaruh firman bergerak dalam hidup kita, mengubah kita, dan kecenderungan hati kita terus terset dari hari ke hari. Pikiran kita, seluruh kehendak hati kita benar-benar kecenderungannya tertuju kepada Tuhan. Ya saudara, jadi jangan bergerak sekadar aktivitas secara rutin. Begitu banyak, sehingga saudara tanpa kita juga sadari ada begitu banyak hal-hal yang menjebak kehidupan kita. Kita terlihat begitu rohani, banyak sekali kegiatan ini, kegiatan itu, tetapi kehidupan kita tidak membuahkan apa-apa. Kalau kita marah, masih tetap marah. Kalau kita gosip, masih tetap menggosip. Kalau kita benci, masih tetap membenci. Dan lain-lain sifat-sifat yang duniawi. Oh, saya mau berkata kepada seluruh keluarga rohani, mari terus bangun hidupmu. Waktu-waktu yang kita jalani ini, fokuskan dirimu. Kita tidak ada banyak kegiatan ini dan kegiatan itu, tetapi bukan berarti engkau tidak rohani. Karena kegiatan bukan berarti membuat hidupmu rohani, terlihat rohani. Tidak, tapi kehidupanmu terhubung dengan Tuhan, itu yang akan menciptakan ada pergerakan dalam hidupmu. Katakan amin. Setiap hari engkau diset dalam kebenaran, 5 pasal, terus engkau menghidupi doa, dan terus bangun hidupmu, dan mempercaya di dalam rumah rohani engkau mengalami pergerakan. Engkau akan mengalami realita hadirat Tuhan. Katakan amin. Apalagi di kondisi seperti ini, kita sudah melihat pandemi COVID-19 telah mengubah segala tata cara, telah mengubah segala apa yang kita bangun. Program semua berubah. Amin saudara. Komsel-komsel, ibadah ini, ibadah itu, ibadah sana, sampai ibadah gereja kita harus hentikan. Tapi syukurlah kepada Allah, kita terus berjalan sampai hari ini. Kita masih ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, amin, karena anugerah Tuhan. Kita bisa terus berjalan di tengah pandemi COVID. Tetap kita berjalan, kita tetap tersedia melayani seluruh jemaat. Walaupun saudara, saya tahu tidak semuanya melakukan, tetapi kita tetap melakukannya karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Bahkan mungkin sampai hari ini masih ada yang belum beribadah secara keseluruhan, baru mungkin para pelayan. Tapi saudara, mari terus kita bersyukur ada di dalam keluarga rohani. Kita terus dibangun secara akurat. Jadi ukuran dari isi firman itu bergerak di dalam gereja, ya harus kita pastikan firman itu mempengaruhi hidupmu. Firman itu terus mengubah engkau, amin. Firman terus membawa kita dari waktu ke waktu, selalu terkoreksi. Katakan amin. Di Yesaya 55:11-13, ini yang akan terjadi dalam gereja yang penuh dengan firman, gereja yang mempunyai firman. Ayat 10 berbicara tentang suatu lingkaran. Perhatikan baik Yesaya 55 ini. Ayat 10 saudara, di situ berbicara tentang, ya saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-10 tadi Imam sudah baca. Ini berbicara tentang suatu lingkaran kehidupan yang terjadi di dunia, di mana segalanya akan berubah. Apabila terjadi perubahan yang datang dari atas, maka semua akan berubah, amin. Jadi saudara, kita tidak lagi jemaat begitu banyak kegiatan. Tetapi saudara, apa artinya jika jemaat ini, jika keluarga rohani tidak terset dengan baik? Duduk hanya cerita, mungkin cerita orang, angkat cerita ini dan itu. Tetapi waktunya kita terus mulai membenahi hidup kita. Waktu-waktu yang ada kita harus mempergunakan dengan baik, amin saudara. Di saat firman Tuhan datang dan kita responi, perhatikan. Jadi firman Tuhan kita harus apa? Responi. Saudara harus responi, tersedia, amin. Saat firman Tuhan kita terima, saudara, kita responi, maka apa yang terjadi? Apabila saudara meresponi firman dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan mengalami ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, amin. Ya, kita akan mengalami ada sebuah perubahan. Itu sebabnya kalau orang bertemu Tuhan, orang beribadah harusnya terus alami perubahan, ya. Jadi kita tidak menyangkali mungkin keluarga rohani yang lain, gereja-gereja yang mengadakan komsel, silakan. Tapi yang pasti bahwa kita ukuran daripada isi firman, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terus bergerak, mengubah, menjadi membawa orang-orang makin strong, makin kuat, makin teguh hidup mereka dibangun di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena saat firman Tuhan datang kita meresponi, maka ini yang tercipta. Ada kedamaian, ada ketenangan, terjadi perubahan dalam segala hal. Firman Tuhan seperti hujan dan seperti salju yang turun. Katakan amin. Apabila musim hujan, maka kegiatan kita akan berubah, bukan? Ini mempengaruhi sebuah aktivitas kita. Jadi kalau hujan semua orang tidak bisa apa-apa. Itu sebabnya saudara, ini juga bicara tentang ada sesuatu yang berubah, ya. Dan saya percaya hujan di sini
Hujan di sini bicara tentang hujan datang maka mulai terjadi pertumbuhan. Ada benih yang ditanam dan terjadi pertumbuhan. Amin saudara. Jadi musim hujan, musim panas kita semua harus syukuri, kita harus nikmati. Untuk kita di Indonesia musim panas dan musim hujan itu sudah biasa. Buat kita di Timika masih sudah mulai imbang, ada panas, ada hujan, kita harus syukuri. Walaupun ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin. Karena demikian pula apabila firman dari sorga, firman Tuhan datang, maka benih-benih firman yang sudah datang dalam hidup kita akan mulai bertumbuh. Pastikan itu. Pada saat firman Tuhan, pada saat firman Tuhan dari sorga datang dalam hidup kita, saudara, saya percaya apa yang terjadi. Pada saat firman Tuhan dari sorga datang, maka akan ada sukacita dan kedamaian, serta sorak-sorai dan kegirangan. Itu di Yesaya pasal 55 tadi, ayat 12 sampai 13 tadi kita sudah baca. Amin Bapak Ibu. Secara konsisten kita harus terus memperkatakan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita. Harus dipastikan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat, keluarga rohani di sini, memastikan terus memperoleh berkat, yaitu sampai kita hari lepas hari hidupi kebenaran, di mana kita mendapatkan berkat yang sama, di mana kita mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yesaya 38 ayat 14 saudara. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan saat datang maka kita menjadi kuat. Umur kita diperpanjang. Amin. Kita menjadi lebih sehat. Kita tidak menjadi orang yang seperti kesakitan. Tetapi firman menyembuhkan, firman menyegarkan, firman menjamin kehidupan kita. Katakan amin. Perkataan Tuhan harus datang dalam hidup kita sehingga kita tidak akan terjadi pembusukan. Perhatikan baik-baik. Kalau tidak ada firman terjadi pembusukan, lemah lesu, tidak berdaya, madesu, masa depan suram. Tetapi ketika kita punya firman, Yesaya pasal 38 ayat 5, perkataan Tuhan harus datang dalam hidup kita sehingga kita tidak akan jadi mengalami pembusukan, tetapi kita mengalami kehidupan seperti Hizkia, di mana Tuhan memperpanjang hidupnya 15 tahun. Amin saudara. Maka hanya orang yang hidup yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sehat, mari belajar tetap terhubung dengan Tuhan, tetap melatih diri mengucap syukur bukan bersungut, karena hanya orang hidup yang dapat mengucap syukur kepada Allah. Di dunia orang mati tidak ada ucapan syukur. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya sebagai pemimpin di dalam jemaat terus memastikan suara Tuhan ada di tempat ini, memastikan kita terus dibangun bagi seluruh keluarga rohani, sehingga tidak akan ada satupun suara Tuhan, tidak ada satupun perkataan Tuhan yang dapat dikurangi, tetapi semua kita tersedia, di-set, mendengar. Kadang mungkin keras, tapi sudah harus tersedia, karena itu Tuhan mengoreksi hidup kita. Katakan amin. Ini adalah tugas. Bagi mam ini tidak gampang. Bagi mam ini tidak mudah. Oleh karena itu sudah harus pastikan engkau tersedia. Karena dari hari ke hari engkau akan terus diset. Suara Tuhan akan bergema di dalam hatimu. Suara Tuhan bagaikan gemuruh yang datang menggentarkan hati kita. Ini adalah tugas sebagai seorang pemimpin. Untuk mam di sini harus terus mengajarkan kepada saudara. Saudara mau terima atau tidak, saudara mau dengar atau tidak. Sekali lagi ini bahasa antara orang tua rohani dengan anak. Saya mau berkata kepadamu, engkau akan terus diset. Engkau harus benar-benar tersedia menangkap dan memahami apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sedang bicara dalam hidup kita. Jemaat, seluruh anak-anak rohani harus terus dikondisikan sedemikian rupa. Jangan mengira bahwa semua jemaat itu menjadi orang-orang yang sudah tersedia mendengar, tetapi memastikan engkau harus tersedia dan alami firman itu bekerja dalam hidupmu dan dalam rumah tanggamu. Amin. Jangan familiar spirit, tapi kita harus terus menjadi orang yang tersedia dan makin dibangun secara akurat. Amin. Jadi mam pastikan terus mengkondisikan engkau setiap hari mam tersedia. Tuhan menginginkan generasi berikutnya lebih cepat dan lebih luar biasa dari generasi kita sekarang. Itu sebabnya mari kita terus dibangun secara akurat, terus dibangun, makin hidup kita makin cermat, makin teliti, dari hari ke hari makin lebih baik kualitas hidup kita. Karena di saat masa masih muda harus mereka diajari, kita harus menjadi teladan bagi mereka agar mereka mengalami akselerasi dengan cepat, saudara. Itu tadi orang-orang muda, jangan biarkan mereka diam di dalam rumah Tuhan, mereka menonton, tapi kita mari mulai
ya bersama-sama memeluk mereka di dalam doa, mulai membawa mereka, mengayomi mereka, ya membawa mereka untuk benar-benar terhubung dalam semua apa yang ada di dalam rumah Tuhan, apapun kegiatan mereka mulai dipercayakan memegang kepemimpinan, memegang bagian-bagian pelayanan yang mungkin itu adalah sebuah pembelajaran bagi mereka, ya regenerasi. Ya, kebanyakan jemaat saat ini hanya mau mengetahui, ya, jadi mengetahui informasi lebih daripada yang kita kira. Jadi saudara ingat, Facebook, IG dan lain-lain, semua perkembangan-perkembangan, kadang-kadang jemaat sudah menjadikan firman itu sekedar sebuah informasi, bukan lagi sekedar wacana. Mereka ingin hanya mendengar, tetapi saudara kurang untuk melakukan. Mari kita terus set hidup kita, amin. Saya percaya seluruh anak-anak rohani, keluarga rohani di sini tidak lagi menjadikan firman sekedar informasi, sekedar wacana, tetapi firman adalah pesan Allah, firman adalah pribadi Allah. Ketika datang, kita harus meresponi dia, karena itu adalah arahan yang tepat untuk memastikan hidup kita menjadi lebih baik. Katakan amin. Bentar periksa sedikit lagi, kayaknya waktunya kita selesai, ya. Haleluya. Mari kita terus men-set kehidupan kita, amin. Jadi saudara, saya percaya kita semua terus berfokus. Waktu kita tinggal sedikit, oke? Mam berusaha untuk bisa menyelesaikan. Ya, jadi pemimpin nomor 1 para tim kepemimpinan, ya, dari jemaat kita di sini berharap para pemimpin harus terus meresponi firman Tuhan dan membawanya, ya, meresponi firman dengan cepat, karena engkau adalah tim di dalam komando mata rantai, ya, sebagai orang-orang yang mempercayakan untuk membantu pelayanan, bersama-sama bergerak dari setiap bagian. Mari kita benar-benar menangkap firman dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai jemaat sudah lebih baik lalu saudara ketinggalan dalam pewahyuan-pewahyuan firman, amin. Jadi menghimbau kepada engkau, jangan sampai jemaat yang selalu tersedia tapi saudara tidak tersedia. Padahal saudara harusnya saudara juga tersedia, karena saudara engkau adalah tim kepemimpinan. Jangan sampai pewahyuan itu sudah lebih daripada hidupmu, lebih daripada jemaat, ya. Karena itu saudara harus menangkap 100%. Pemimpin juga harus menangkap 100%. Demikian pula dengan jemaat juga harus menerima 100%. Jangan sampai saudara saudara menjadi tertinggal. Jangan menjadi sama dengan pemimpin duniawi, ya, dana, misalnya hal-hal yang harus saudara dan saya dapat lakukan untuk menjadi lebih baik. Kebenaran-kebenaran ini harus menjadi makin jelas untuk menolong kita, sebab ada banyak hal yang saudara meniru hal-hal dari dunia, ya. Itu sebabnya saudara betapa penting kita jangan sampai menjadi sama dengan pemimpin dunia, ya. Kita harus belajar untuk transparan, hidup kita dari hari ke hari. Jangan sampai saudara tidak belajar untuk menghidupi kebenaran, lalu saudara kualitas hidupmu tidak bertumbuh dari hari ke hari. Kita harus mempunyai sifat dasar, nature surga, ya. Jangan memotong atau mengurangi seperti cara dunia. Tidak boleh kita menghilangkan atau mengurangi. Jadi saudara harus belajar setia di dalam rumah rohani. Saudara harus terus tersedia. Jika engkau melihat ada akselerasi, ada percepatan, maka engkau akan selalu hidupmu diset di dalam kebenaran. Dalam karirmu akan makin naik, makin meningkat, karena engkau taat, engkau setia. Misalnya saudara, kalau engkau di dalam rumah diajar untuk mengembalikan milik Tuhan, engkau harus setia, sehingga di luar sana engkau tidak akan melakukan kecerobohan, melakukan korupsi dan lain-lain. Kalau engkau setia dengan rumah Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan, ya. Kau harus membawa yang terbaik. Kau harus mempersembahkan semua yang terbaik di dalam rumah. Kita harus mempunyai sifat dasar, itu yang harus kita bangun. Sebab para pemimpin harus menjadi pola, menjadi teladan. Jadi seluruh keluarga rohani, seluruh pemimpin, seluruh jemaat harus bersama-sama mempunyai sifat dasar dari surga. Katakan amin. Ya, yang keempat, kita harus ada roh pengertian. Roh pengertian merupakan software, perangkat lunak dalam jemaat, ya. Data dapat di-download apabila ada softwarenya. Artinya jemaat harus diperlengkapi dengan peralatan yang dapat menerima
Ya, saudara dapat menerima roh pengertian dalam diri saudara. Apa yang Mam download bagi saudara melalui Roh Kudus akan download bagi kita. Mam membagikannya bagi saudara. Maka saudara, roh pengertian ini harus bekerja sehingga kita semua bisa di-upgrade naik. Kalau saudara tidak punya roh pengertian, ya, understanding, maka saudara tidak akan bisa memahami. Karena itu roh Tuhan harus terus menginvasi hidup kita tersedia sehingga roh pengertian itu membawa kita, membuat kita menjadi jelas, menjadi clear segala sesuatu. Katakan amin. Kita harus menghilangkan, mengabaikan hal yang selalu menghalangi Tuhan mau bekerja, sehingga roh pengertian itu dapat memastikan semua yang menerangi apa yang tidak jelas dalam hidup kita, apa yang gelap akan diterangi. Ketika firman itu datang akan menerangi dan semua menjadi jelas. Firman Tuhan, ya, firman Tuhan adalah terang. Ketika dia menerangi, kalau kita pegang senter, misalnya kita di bawah kolong, misalnya kita senter, akan terlihat apa yang ada di bawah. Demikian juga hidup kita. Ada banyak hal yang masih tidak jelas, ada hal-hal yang kita masih belum taati. Tetapi ketika saudara mendengar firman, firman itu menerangi hidup saudara dan terjadi perubahan pastinya. Karena ketika terang firman datang, hidupmu menjadi clear. Ada dosa yang akan terlihat dan saudara tidak akan mungkin ketika terang sudah datang, saudara terus hidup dalam dosa. Tapi saudara akan makin taat, makin setia. Saudara tidak berkompromi. Ingat baik-baik, Tuhan tidak mau disogok, Tuhan tidak bisa disogok. Engkau harus belajar makin taat, makin setia dari hari ke hari. Engkau harus memastikan hidupmu makin akurat. Karena apa yang saudara taati, apa yang saudara lakukan, saudara, engkau akan menerima balik. Firman itu tidak akan pernah kembali tanpa buah. Katakan amin. Tanpa melaksanakan tujuannya. Haleluya. Mari saudara, terus pastikan hati kita terus diset. Kalau kita tidak bisa dipercaya dalam hal-hal misalnya seperti itu, sulit untuk kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang besar. Katakan amin saudara. Yang berikut, ya, kita percaya bahwa dari hari ke hari gereja akan menjanjikan bahwa akan ada hal-hal yang besar, yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Katakan amin. Yang ke-8 saudara, sedikit lagi kita akan selesai. Yang ke-8, Mam berharap kita bertahan sejenak sampai ini selesai, karena besok Mam tidak siaran, kita gabung di doa puasa, ya. Lalu saudara, hari Senin mungkin baru kita lanjut. Jadi kita habiskan ini. Bagaimana pertumbuhan jemaat di dalam gereja? Ini saudara yang perlu dievaluasi. Berbicara tentang jumlah, Tuhan akan menambah. Kalau saudara berpikir jumlah, Tuhan yang punya kepercayaan mempercayakan kepada kita jumlah untuk kita bisa bersama-sama menjadi anak di dalam rumah rohani. Bukan seberapa banyak anak yang kita miliki, ingat, tetapi seberapa kuat keluarga kita secara rohani. Bagaimana kualitas dari setiap anggota keluarga. Jadi bagaimana kualitas dari setiap anggota keluarga rohani di dalam terus bertumbuh menjadi lebih kuat. Jadi bukan soal jumlah banyak atau sedikit, tapi bagaimana keluarga itu kuat terbangun di dalam kebenaran. Kita sudah belajar dari poin 1, kita sekarang sudah ada di poin 8. Itu sebabnya saudara, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini berbicara tentang jumlah dan Tuhan akan menambahkannya bagi kita. Katakan amin. Demikian pula saudara, pada waktu saudara dan saya terus di Kisah 6 ayat 7, 11 ayat 21, 24, 26 sampai 27 itu berbicara tentang jumlah. Yang pertama, orang yang hadir datang dalam ibadah raya dan pertemuan-pertemuan lainnya. Itu terdiri dari kumpulan jemaat yang mencakup semua orang percaya yang akan secara rutin mengakhiri ibadah dan pertemuan lainnya sebagai anggota jemaat dan yang punya potensi. Jadi saudara, kita terus pastikan, mari jemaat terus bergabung. Ya, menghimbau yang sudah hampir 1 bulan lebih kita sudah lockdown selama ini membuat kita tidak bisa beribadah bersama. Kita sudah bisa beribadah. Karena itu saudara, kita sudah bisa datang beribadah. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan, ya. Kalau saudara, kemarin kita dapat anjuran dari Menteri Kesehatan bahwa kalau yang batuk pilek baru boleh pakai masker, tapi kalau yang tidak artinya mereka sehat, jadi tidak perlu pakai. Jadi kalau saudara datang ke gereja tetap sedia masker dan tetap mengikuti protokoler, tetap mencuci tangan. Jadi saudara, mari kita terus belajar untuk bisa tetap terbangun bersama-sama di dalam rumah rohani. Orang yang menyatakan diri mau terhubung dengan rumah Tuhan tetapi tidak mau aktif, nah ini berbahaya saudara, ya. Kalau saudara menyatakan diri dalam rumah rohani di sini, saudara harus terhubung. Jangan saudara merasa mau terhubung tapi tidak mau aktif. Ini tidak baik. Ini spirit yang merusak, ya. Jadi saudara harus terhubung. Saudara adalah anggota, saudara adalah jemaat di sini, keluarga rohani di sini, maka saudara pastikan engkau terhubung. Katakan amin.
Karena banyak orang tidak mau terikat, banyak orang mau bebas, banyak orang suka-suka dia, ya. Banyak orang tidak mau terikat, mereka tidak terlibat dan tidak bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja. Malas tahu, tapi mau mendapatkan inputan di dalam gereja, mau yang baik. Ini yang mengatakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Tetapi saudara pastikan gereja bagi mereka hanya sebagai tempat. Lihat saudara, jadi orang-orang ini hanya sekedar berlindung, sekedar gereja menjadi tempat beribadah dan bersekutu. Tapi mereka tidak mau diset, mereka tidak mau terikat, mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani mereka. Ketika ditegur mereka tidak mau, mereka memilih keluar, mereka memilih tidak mau aktif. Nah saudara mau katakan kepada seluruh keluarga rohani, pastikan engkau benar-benar tertanam di dalam rumah rohani. Kalau engkau adalah keluarga rohani, ayo libatkan dirimu. Jangan fasih. Kalau engkau mau beralasan begini begitu, saudara, mari kita akhiri alasan itu. Mungkin saudara akan berpikir, oh masih hujan, masih ini. Tapi saudara, mari kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa tetap bersatu, terhubung dengan keluarga rohani. Karena lockdown sudah dibuka. Jadi mari bergabung, menghimbau anak-anakku yang belum datang beribadah, mari kita beribadah bersama-sama. Jadi ini ada banyak hal yang terjadi. Ini harus kita waspadai. Mereka hadir karena kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi hanya orang-orang yang mencari asalkan kebutuhan mereka terpenuhi. Firman yang penting sudah berbicara, mereka tidak mau tahu dengan apa urusan di dalam. Coba saudara bayangkan, mereka datang untuk diberkati tapi tidak memiliki kerinduan yang spesifik untuk membangun bersama. Ini berbahaya, orang hanya kepentingan diri sendiri. Bertobat saudara, ya. Mari kita bertumbuh bersama-sama, ya. Orang yang mengikuti dengan taat, perhatikan. Jadi pertumbuhan rohani ditandai dengan orang yang mengikuti dengan taat. Dengan taat, perhatikan, pastikan engkau terus taat mengikuti. Jangan engkau merasa saya tidak perlu taat karena saya sudah kuat, saya sudah rohani, saya lebih bagus. Jangan saudara, harus terus tunjukkan ketaatan. Mengikuti dengan taat, mempunyai komitmen sampai mencapai destiny. Mereka terlatih, mereka ya mencapai destiny. Jadi harus saudara dimentor, amin. Karena banyak orang bergabung dengan sungguh-sungguh ke dalam aliran kehidupan gereja. Jadi sudah harus pastikan engkau benar-benar terhubung, ya. Mereka menyesuaikan diri, bersedia menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai kerajaan yang diajarkan di dalam rumah rohani, dalam gereja. Katakan amin. Bersedia berinteraksi satu sama lain dan memberikan keahlian karunia, sumber-sumber mereka melayani satu sama lain. Perhatikan. Jadi kepentingan bersama ini sangat luar biasa. Mereka tetap menjadi anggota yang berfungsi. Itu bukti dari pertumbuhan rohani. Mari terus tunjukkan kita berfungsi menjadi anggota di dalam rumah rohani. Mereka tetap menjadi anggota yang setia. Tanpa anggota jemaat yang berkomitmen, maka gereja tidak akan bertahan dan berhenti berfungsi. Jadi saudara, kita harus berfungsi. Kita harus menjadi anggota jemaat yang berkomitmen. Jangan kita menjadi anggota jemaat yang tidak berkomitmen. Suka-suka kita. Yang tadi poin 2 di atas, ya. Saudara harus benar-benar memiliki kerinduan, ya, untuk berfungsi di dalam rumah rohani. Berbaur dengan keluarga rohani. Katakan amin. Orang yang menundukkan diri, ya, pada otoritas. Jadi bukti pertumbuhan rohani dalam diri jemaat adalah orang yang menundukkan diri dalam otoritas dan selalu mengikuti aktivitas di dalam rumah rohani. Selalu mengupdate dirinya, melaksanakan, ya, apa yang menjadi agenda rumah dan hidup di dalam pertanggungjawaban. Jadi saudara bertanggung jawab. Jangan kau bikin buka celah lalu kita semua bisa kena. Ya, jangan hidupmu error. Mari terus dibangun dalam kebenaran. Katakan amin. Ini adalah orang-orang yang telah belajar dan terus belajar. Mereka bekerja demi tujuan. Mereka bersama-sama menjadi satu kekuatan di dalam rumah rohani. Memiliki visi kolektif, visi bersama untuk melihat apa tujuan Tuhan buat kita di sini untuk membawa perubahan. Katakan amin. Kerinduan mereka untuk terlibat secara aktif membuat gereja tetap sehat dan berfungsi. Jadi dengan keterlibatan saudara itu adalah sebuah bukti gereja bertumbuh. Orang percaya di sini bertumbuh mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Katakan amin. Sehingga kita dapat berfungsi dengan baik. Mereka telah menjadi dewasa dalam hidup kerajaan dan dibebaskan dari sifat mementingkan diri. Jadi saudara perhatikan, kalau engkau terhubung akurat, terus bertumbuh, firman di-download bagi engkau, maka engkau makin menjadi lebih kuat, bertumbuh dalam progresivitas hidupmu secara rohani. Engkau bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Hidup kerajaan terpola di dalam hidupmu, sehingga engkau dibebaskan dari sifat mementingkan diri. Setiap kali saudara ada sifat mementingkan diri, saudara, roh Tuhan berbicara kepada engkau dan engkau menjadi sadar dan bertobat. Katakan amin.
Karena semua orang jika punya alasan, maka semua orang akan bisa beralasan. Tapi mari kita di-set bersama-sama di sini untuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Saudara, mari kita saling bahu-membahu, saling menopang, saling mendukung. Waktunya kita bersama-sama untuk terus mendeklarasikan, menyatakan kedahsyatan Tuhan. Amin. Katakan amin, saudara. Yang kelima, Imam harus habiskannya, minta maaf. Yang kelima, orang yang dimana kita bisa memberikan apa yang kita punya. Jadi saudara, secara keluarga kita bersama-sama bisa saling dengan tulus memberi. Kita dapat memberikan apa yang kita punya dan berbagi kepada keluarga yang lain. Amin. Di Filipi 2:19-24 itu di sana menyingkapkan dinamika dari aliansi Bapa dan Anak. Jadi hubungan antara aliansi Bapa dengan Anak, hubungan antara Bapa dengan Anak itu di dalam Filipi 2:19-24, saudara. Anak diutus untuk mewakili Bapa. Anak mampu membaca situasi. Bayangkan, itu sifat ciri khas dari anak di dalam rumah, karena mereka memiliki aliansi yang kuat dengan Bapa di dalam rumah, dengan orang tua rohani di dalam rumah. Apa, saudara? Diutus untuk mewakili Bapa, apalagi mampu membaca situasi, memiliki roh yang sama dengan Bapanya, ya benar-benar peduli dengan kepedulian Bapanya, mendahulukan kepentingan Bapa di dalam rumah Tuhan, dalam rumah rohani. Anak mendapatkan persetujuan dan pujian dari Bapanya di hadapan orang lain. Anak tahu bahwa melayani Bapanya adalah sama dengan melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya pun tidak berlebih-lebih gila hormat. Tapi saudara, ketika engkau melayani apa yang menjadi kerinduan, keinginan Bapamu di dalam rumah, orang tua rohanimu, terus menyelaraskan diri, maka saya percaya hal yang sama engkau sedang melayani Tuhan. Amin. Mereka adalah jembatan. Saudara adalah jembatan untuk menghubungkan orang-orang dengan Bapa. Ya, saudara adalah jembatan penghubung. Jadi ketika saudara menjadi jembatan, banyak orang akan bertemu Tuhan. Bapa di sorga dan juga Bapa secara rohani akan diperkenalkan. Orang tua rohani di rumah akan mengenal, ini loh pelayanan, ini loh orang-orang yang kami layani. Katakan amin, karena engkau membuat dampak. Amin. Orang-orang yang menambahkan pengaruh kita saat mereka menjangkau orang sudah terhubung. Jadi saudara, mereka punya pengaruh. Ini orang-orang yang menjamah orang-orang dan menjangkau orang-orang yang sudah terhubung. Mereka mulai mempengaruhi. Setiap jemaat bertanggung jawab terhadap perkembangan dan pertumbuhan kehidupan rohaninya sendiri. Jadi saudara, mari terus bertumbuh. Kau harus menyadari bahwa pelayanan membawa kita untuk terus bertanggung jawab, tapi kepada Tuhan juga, pada pemimpin, tapi juga tanggung jawab diri kita untuk menjaga hidup kita makin akurat. Katakan amin. Pelayanan penggembalaan bukan suatu pekerjaan sosial. Ingat baik-baik, seperti memperhatikan bayi-bayi dan mempunyai keterbelakangan spiritual yang tidak bisa lakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Amin. Bukan pula sebuah pelayanan untuk mengasuh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk bertumbuh seperti Yohanes di pasal 5:5-7. Semua harus menemukan tempatnya masing-masing dalam gereja yang merupakan tubuh Kristus dan harus menghubungkan dengan kepala gereja, itu Yesus Kristus. Ingat, Tuhan memberikan kuasanya kepada setiap individu agar gereja menjadi lebih kuat. Efesus 14:11-16. Amin. Tuhan memperlengkapi kita bukan untuk menjadi individualisme. Saya mau ulangi sekali lagi, Tuhan memperlengkapi kita bukan untuk menjadi individualisme, tetapi untuk menjadi satu di dalam Kristus. Ya, ingat, menjadi satu di dalam Kristus. Tuhan memperlengkapi setiap individu agar kuasanya, power of one, menjadi nyata di dalam gereja, bukan terpisah-pisah, tetapi menjadi satu, power of one. Amin. Tuhan menghendaki kita menjadi gereja global, bukan cuma menjadi gereja lokal, tapi menjadi gereja global. Amin. Orang-orang yang merepresentasikan kita sepenuhnya dalam pesan gaya hidupnya dalam pelayanan di antara mereka. Orang yang menemukan kita di antara jemaat. Jadi saudara adalah pesan terbuka bagi banyak orang. Merepresentasikan sepenuhnya. Gereja lokal adalah gereja di dalam kita, tapi global artinya kita bisa keluar, global. Kita bisa dapat melayani secara tubuh Kristus. Amin, saudara. Ya, itu sebabnya mari semua kita kita mempercaya bahwa firman Tuhan ini menolong kita sampai di poin ke-8. Biarlah proses kita bisa dilihat mengalami pertumbuhan rohani di dalam rumah rohani ketika engkau mengalami hal-hal yang Mam sudah sampaikan tadi. Ya, Tuhan tolong kita semua makin strong, makin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita semua terus dapat merepresentasikan diri kita untuk dapat berfungsi di dalam rumah rohani bersama seluruh keluarga rohani. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Firman Tuhan yang kita sudah dengar,
Sekali lagi kita lanjut hari Senin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Yang ada di rumah, mari serentak kita berdoa bersama-sama secara live stream. Bapa kami berdoa, Shata karalaba shikiaralaba sandaralaba se. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu siang hari ini. Hamba percaya firman-Mu sudah datang kepada kami dan kebenaran ini bekerja memastikan kami terus terbangun secara akurat. Kami dapat menunjukkan ada pertumbuhan rohani yang terjadi sehingga kami dapat berfungsi secara maksimal di dalam rumah bersama seluruh keluarga rohani dengan takaran-takaran iman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat bergandengan tangan untuk melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam rumah. Destiny Tuhan buat kami masing-masing dalam satu rumah rohani. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Itu kami dapat jalani bersama menjadi statement kami di sini. Sehingga kami terus dapat membawa nama Tuhan. Hidup kami menjadi representasi daripada Tuhan. Dan kami percaya dari hari ke hari kami terus memancarkan kemuliaan hadirat Allah. Kami akan terus belajar dan terus bekerja dari hari ke hari untuk menyatakan tujuan Tuhan. Kami percaya menjadi nyata bahwa Tuhan menyatakan kerajaannya bagi setiap gereja yang terpola dengan benar, gereja yang terbangun secara akurat. Kerajaan Allah akan sangat nyata di sana. Bahkan di setiap pribadi kehidupan orang percaya, ketika kami benar-benar hidup di dalam kebenaran, maka pemerintahan Tuhan akan sangat nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa meteraikan setiap firman-Mu dalam nama Yesus. Tidak ada satupun bagian firman dibiarkan gugur, tetapi firman-Mu termeterai, firman-Mu bekerja dalam seluruh hidup kami. Kami semua diberkati, makin bertumbuh, makin kuat, makin strong, sehingga memancarkan kemuliaan hadirat Allah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari saudara berdoa buat bangsa dan negara, berdoa buat kota kita. Kami memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan Indonesia, berkati presiden, wakil presiden dan stafnya dan seluruh menteri yang ada. Kami percaya Tuhan memberkati dalam mengatasi berbagai problem dalam kondisi yang sedang terjadi. Kami percaya terus terjadi perbaikan, intervensi Tuhan bagi Indonesia. Tuhan menyatakan kasih-Nya dan pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami percaya semua masalah-masalah apapun ke depan dapat diatasi. Berdoa juga buat kota kami Timika, berkati Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh stafnya dan para anggota dewan yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati Timika makin lebih baik, Timika makin diberkati. Terus intervensi surga ada di kota ini sehingga semua orang alami kebaikan Tuhan. Tetapi juga orang-orang, semua masyarakat yang ada dalam berbagai agama, semua kembali kepada Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena semua yang kami dapat lalui sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa, berkat Allah mengalir atas kota kami tercinta Timika. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keluarga rohani dalam proses persiapan. Ada pemberkatan nikah hari Minggu. Tuhan campur tangan, berikan kepada kami seluruh keluarga rohani bergandengan tangan. Yang belum datang beribadah bersama-sama. Kami berdoa biarlah sukacita Tuhan melimpah-limpah. Kami alami anugerah Tuhan men-set kami, firman anugerah datang men-set kami dan membawa kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Semua persiapan yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu, baik kedua mempelai, kedua belah pihak keluarga, bahkan kami dari pihak gereja. Tuhan tolong kami bersama-sama untuk bekerja, untuk benar-benar di dalam rumah tercipta kekeluargaan dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih seluruh keluarga rohani. Jika ada yang sakit dari tempat ini, hamba berdoa kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi sehingga semua keluarga mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih. Kami berdoa siang ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baik. Shalom semua keluarga rohani. Mengingatkan karena kita persiapan masih ada dekorasi juga di dalam gereja dan personil yang bekerja adalah para pelayan juga. Maka saudara menghimbau kita semua, jika memang besok saudara bisa datang jam 12, ya berharap untuk bisa datang. Kita doa serentak sejam di sini, lalu kita lanjut lagi mungkin untuk bisa merapikan gereja, dekorasi bersama-sama karena persiapan untuk hari Minggu. Ada pemberkatan, jadi pemberkatan diadakan sama-sama di dalam ibadah raya. Jadi mengundang dari tempat ini di meja gembala, mengundang seluruh keluarga rohani karena kemarin sudah diundang oleh kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga, mengundang seluruh jemaat untuk hadir di dalam ibadah raya, menyaksikan, merestui lewat kehadiran kita bersama untuk kedua anak rohani di rumah
rohani di sini, yaitu Saudara Pendi Suot dan Saudari Meta Rangian. Maka saudara, kita berharap setelah itu kita bersama-sama secara undangan keseluruhan, saudara, mereka sudah mengundang untuk kita pergi bersama-sama di acara resepsi mereka di Grand Tembaga jam 12:30 ya. Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Tetap bersatu hati, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, jangan ada penundaan, tetaplah setia dan alami akselerasi. Tuhan memberkati kita semua siang ini dan shalom. Terima kasih semua. Besok kita doa sejamnya jam 12. Jika ada yang bekerja, tolong info. Tetap kita terkoneksi bersama. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Selalu setia. Mari kita terus di set bersama-sama.